Hari ini kita dapat kiriman cerita dari Wawak kita Robert asal Medan, Sumatera Utara. Cerita ini diambil di tahun 2009 ketika Robert dan satu sahabatnya bekerja di PT Manufaktur di kota Medan. Nah saat itu Robert dan satu sahabatnya yang bernama Ragil ngontrak di rumah dekat PT tempat mereka bekerja. Soalnya dua orang sahabat karib ini tuh ngerantau Mereka berdua nih lahir dan tinggal di desa. Nah cuman karena emang udah rezekinya setelah lulus kuliah, mereka berdua tuh dapat pekerjaan di satu tempat yang sama. Nah, cerita horor mereka ini didapatkan di rumah kontrakan tempat mereka tinggal selama kerja di PT tersebut. Ya, pokoknya selama mereka kerja di PT itu kurang lebih 3 tahunan lah. Selama itu pula ada banyak banget rentetan kejadian horor, teror-teror horor yang menimpa dua orang sahabat ini. Udah tanpa berlama-lama lagi, kisah horor apa aja yang mereka alami di kontrakan berhantu itu. Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Oke Wak, jadi pertama kali dua orang ini si Robert dan si Ragil masuk ke dalam rumah kontrakan ini, sebetulnya Robert sama Ragil tuh udah ngerasa kayak ada yang aneh. Rumah kontrakan ini tuh hawanya kayak gelap terus lembab gitu. Cuma mau gimana lagi lah Wan, waktu itu kami berdua tuh nggak punya banyak uang buat nyari kontrakan yang lebih bagus. Ya kan namanya juga orang baru lulus kuliah kan, belum punya banyak kerjaan dan itu pun pertama kalinya kita dapat kerja gitu ya. Jadi yang penting punya tempat tinggal dulu deh, nggak kehujanan dulu gitu. Masalah nyaman atau enggak itu nomor 2. Terus kata Robert di tahun 2009 kontrakan yang bakalan ditinggali sama Robert dan si Ragil ini tuh udah termasuk murah banget dibandingkan harga pasaran kontrakan untuk luas rumah yang terbilang cukup besar. Nah kontrakan yang mau disewa sama Robert ini terdiri dari satu ruang tamu, terus ada satu ruang keluarga, ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi sama WC ya, terus ada juga dapur. Kalian tahu berapa harga sewa rumah yang mau dikontrakin sama Robert? 300.000 per bulan Padahal rumah itu isinya lengkap banget loh. Kayak misalnya ada kursi sofa di ruang tamu, ada meja, ada lemari, ada TV, ada kasur, ada kompor, lengkap lah pokoknya. Mereka tuh cuma bawa baju aja ke situ. Nah buat harga sewa rumah dengan 3 kamar tidur plus lengkapnya perabotan yang dikasih, harusnya pasaran harga sewa rumahnya tuh di atas 500.000, ya minimal 500.000 lah. Itu pun jarang. Nah kita dapat 300.000 per bulan. Seneng kali lah waktu itu Robert sama Ragil kan. Cuma yang gak Robert sama Ragil ini tahu, dibalik murahnya harga sewa kontrakan untuk fasilitas yang selengkap itu, ternyata ada harga yang harus dibayar. Karena apa? Karena di hari pertama mereka pindah, mereka udah dapat gangguan mistis. Kayak misalnya waktu si Ragil lagi nyusunin barang-barang pindahan ke dalam rumah. Ada beberapa barang yang tiba-tiba hilang, dicari sampai pusing, sampai puyeng, nggak ketemu-temu tuh. Tahu-taunya pindah ke ruangan lain. Kayak misalnya nih, si Ragil lagi masukin baju ke dalam lemari. Nah, HP-nya si Ragil, ditaruh di atas meja di samping ranjang tempat tidur. Nah, begitu si Ragil selesai masukin baju-bajunya ya ke dalam lemari, tiba-tiba HP-nya Ragil tuh hilang, dicari ke sana kemari, dibongkar lagi tuh baju-bajunya ya, dikeluarin lagi dari lemari, dicari ke bawah meja, ke bawah kolong ranjang, sampai dibalik itu kasur tempat dia tidur, nggak ketemu juga. Kalian mau tahu ketemunya di mana? Ketemunya di dapur. Gimana ceritanya? Coba orang raja dari tadi di situ kan gak kemana-mana, HP-nya bisa ke dapur sendiri emangnya? Atau kunci motor yang ditaruh di depan TV tiba-tiba hilang, terus ketemu di depan pintu teras rumah. Remote TV yang tiba-tiba ada di kamar mandi, atau helm yang hilang berhari-hari, tahu-taunya muncul sendiri di dapur. Padahal waktu helm itu hilang ya, dicari ke seluruh ruangan yang ada di rumah itu, tapi nggak jumpa. Tiba-tiba ketemu dan tiba-tiba muncul ada di atas meja makan di dapur. Gak mungkin dong mereka berdua nggak ngelihat kalau helm itu ada di atas meja itu. Orang mereka tiap makan ya di situ, di meja makan itu, setiap hari makan di situ. Nah, tiba-tiba di hari itu setelah beberapa hari hilang, helmnya ada di situ. Helmnya ada di atas meja. Nah oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, aku jelasin dulu nih denah rumahnya tuh gimana, oke? Jadi begitu masuk, pintu utama tuh langsung disambut sama ruang tamu. Terus di sebelah ruang tamu itu ada kamar pertama ya. Terus masuk lagi ke dalam itu ada ruang keluarga. Nah ruang keluarga di sampingnya itu ada kamar kedua, oke? Di samping kamar kedua itu kayak ada
pintu tapi nggak ada pintunya ya, kayak lorong gitulah. Nah lorong itu masuk ke dapur. Nah di samping dapur itu ada juga kamar lagi, kamar ketiga bersebelahan dengan kamar kedua. Nah kamar ketiganya bersebelahan dengan kamar mandi. Nah gitu ya denanya ya. Nah si Robert ini nempatin kamar pertama, kamar yang paling depan, kamar yang bersebelahan banget sama ruang tamu. Nah kalau misalnya si Ragil itu ada di kamar kedua ya, dia kamarnya bersebelahan sama ruang keluarga. Nah kalau kamar yang ketiga itu kosong ya, karena ya Ragil sama Robert cuma berdua gitu, jadi kamar ketiganya kosong. Nah pernah bre, di suatu malam si Robert ini ngedenger suara berisik dari arah dapur. Nah karena ngerasa terganggu, disamperin lah tuh sama si Robert. Nah disamperin lah tuh ke dapur. Kalau di dalam kepalanya si Robert ya, ini Ragil ngapain sih malam-malam ribut kayak gini? Orang lo udah capek habis kerja, ini malam-malam malah buat berisik. Nah begitu sampai di dapur, ternyata suara berisik itu sumbernya dari kamar kosong itu, kamar ketiga. Kedengarlah suara siulan orang sambil kayak lagi nyusulin barang-barang gitu kayak orang pindahan. Dipanggil lah tuh si Ragil ya kan, Gel, ngapain sih di dalam kamar, berisik banget, nyariin apa sih? Gak ada jawaban tuh deh. Nah karena gak ada yang nyaut, gak ada jawaban, dibukalah kamar itu sama si Robert. Pas dibuka ternyata gak ada siapa-siapa tuh. Robert bingung lah di situ. Loh, tadi perasaan ada suara berisik, ada yang siul lagi. Kok pas dibuka gak ada ya? Nah terus Robert pergilah tuh ke depan, ke ruang keluarga. Dia ketok-ketokin lah tuh pintu kamarnya si Ragil. Diketok punya ketok ya kan, dipanggil punya panggil. Gil, oh Gil. Gak berselang lama dibukalah tuh pintunya sama si Ragil. Dia keluar kan, terus ditanya tuh sama Robert, Gil, adanya gue dengar suara berisik di kamar belakang itu? Gak ada gue dengar, Bet, dari tadi main game aku. Serius kau gak dengar? Orang berisik banget kok dari tadi. Aku di kamar depan aja sampai denger loh. Gak ada gue dengar apa-apa. Seriusnya kau Gil, tadi ada suara berisik kali. Terus mana ada suara orang siul lagi? Orang siul? Halo kali, orang di rumah ini kita aja cuma berdua. Udah ganggu main game aja. Dah tuh bre, pokoknya malam itu berlalu dengan pertanyaan besar di kepalanya Robert. Setelah malam itu bre, gangguan horor tuh makin banyak terjadi. Mulai kayak ada suara orang nangis, penampakan sekelebat, ada bayangan hitam, terus lampu kamar mandi yang sering mati. Bahkan gak jarang, mereka tuh nemuin kayak gumpalan lampu di teras rumah ya, di depan pintu teras rumah. Nah tapi semua itu tuh dianggap biasa aja sama Robert sama si Ragil. Ya masa bodoh lah gitu, gak dipikirin lah intinya. Sampai akhirnya nih bre, tiba satu masa dimana si Ragil ini tuh sendirian di kontrakan itu. Nah soalnya waktu itu tuh Robert lagi jalan nih ceritanya sama cewek lah gitu ya, malam minggu lah. Jadi ditinggal lah tuh si Ragil sendirian di dalam rumah itu. Nah pas si Ragil ini di rumah itu sendirian, waktu si Ragil lagi asik main game ya, lagi asik main game, kedengaran itu dari arah jendela kamarnya dia, kayak ada orang yang gedor-gedor. Begitu dicek sama si Ragil kan, didatengin, dibuka lah itu kan jendelanya, terus dilongok lah kanan kiri. Gak ada apa-apa itu waktu itu. Jadi udah ditutup lagi tuh jendelanya. Lanjutlah si Ragil main game. Terus waktu si Ragil ini lagi asik-asiknya main game ya kan, lagi main game, lagi asik, kedengeran lagi tuh suara gedor-gedoran dari kaca jendela kamarnya Ragil. Ditengok lah ya kan, set. Apa sih ini? Penasaran juga si Ragil. Jadi datang lagi lah itu, dibuka lagi tuh kaca jendelanya, dibuka ya kan, ditengok kanan kiri, tengok nggak ada apa-apa. Udah mulai kesal tuh si Ragil tuh. Aduh ini apa sih, burung atau apa gitu. Udah ditutup lagi tuh, dia lanjut lagi tuh main game lagi, tapi amat semberut sekarang. Nah selang gak lama ya waktu aku lagi main game ini, paling cuma berselang 5 menit lah dari suara yang tadi, denger lagi tuh suara gedoran dari jendela. Nah waktu itu kan aku udah dongkol kali waktu itu ya kan, lagi asik-asik main game diganggu sama suara. Ditengok lagi lah tuh sama si Ragil, ditengok ya kan, set. Begitu ditengok, kalian tahu apa yang kelihatan dari jendela itu? Ada sosok pocong lagi gedor-gedorin kepalanya ke kaca jendelanya kamarnya Ragil. Nah di saat itu kan tiba-tiba kamarku kayak ada berkumpul bau busuk. Entah kenapa, pokoknya begitu Ragil nengok kelihatan ada pocong, di saat itu kamarnya langsung bau busuk, nggak tahu kenapa. Nah ngelihat itu kaget kan lah si Ragil kan, keluar dari kamar langsung tuh cepet-cepet ya ke pintu depan, dibuka, tutup lagi, lari kabur si Ragil.
Nah, dapet teror dari pocong kayak gitu, si Ragil tuh shock lah malam itu ceritanya. Jadi dia nggak berani tuh balik lagi ke rumah. Dia mutusin untuk nungguin si Robert ini pulang, ya nongkrong lah dia di warkop. Jadi di gang masuk sebelum rumahnya kontrakan yang mereka tempat ini ada warkop. Nah, nongkrong lah di situ. Jadi ditungguin lah si Robert. Pokoknya kalau Robert nggak pulang ya nanti tunggu Robert pulang dulu baru aku berani tuan masuk lagi ke rumah itu. Jadi ditunggu lah si Robert itu pulang dari pacaran. Nah pulang kan, nampak dia tuh, Robert tuh, udah dipanggil dulu, ayo Bet, bareng Bet. Barulah si Ragil berani tuh masuk lagi sama si Robert. Nah teror selanjutnya gantian nih, sekarang si Robert yang ngerasain ya. Jadi ada satu masa di mana si Robert nih sendirian di rumah malam-malam lah gitu ya. Nah si Ragil ceritanya tuh dia dapat lemburan di PT gitu ya. Lagi banyak kerjaan lah, lagi banyak barang masuk waktu itu ceritanya. Sampai mengharuskan si Ragil ini lembur. Kalau kata Robert kejadian ini tuh masih sore banget loh. Aku inget betul ya Wan, waktu itu jam 8 malam. Lapar lah aku ya kan. Nah niat lah aku pengen masak belakang ke dapur. Pengen masak telur ya kan, diceplok telurnya. Pengen makan nih, makan malam. Lapar. Nah ke belakang lah tuh Robert kan. Nah masak lah itu telur ya, digoreng. Terus nyiapin sambalnya, terus nasinya disiapin. Nah waktu nyiapin makanan buat makan malam itu, Robert ngedenger kayak ada suara pasir jatuh di atas genteng gitu. Nah, tau lah kalau ada suara pasir dilempar terus jatuh ke atas genteng tuh kayak mana. Awalnya Robert hirauin tuh kayak biasa, cuma kok ini nggak berhenti ya. Bahkan sampai telur yang dimasak sama si Robert ini matang, itu suara tetap aja ada gitu, tetap aja kedengeran itu suara. Nah karena risih Robert cek lah tuh, dibuka lah tuh pintu belakang ya, pintu yang ngarah ke belakang rumah. FYI rumah kontrakan ini tuh masih ada space tanah kosong ya. Jadi kayak nggak digunakan gitulah bagian belakangnya. Masih bersemak lah gitu, banyak rumput-rumput liar. Nah begitu dibuka, pintu yang pertama kali dilihat sama si Robert ini. Pintu dibuka, yang pertama kali ditengok yaitu semak-semak itu. Nah waktu dicek, tengok lah kiri, kanan, tengok mana nih suara tadi nih. Dari mana asalnya. Nah tiba-tiba dari atas ya, kepalanya si Robert ini kayak kejatuhan pasien. Nah karena kejatuhan itu, ditengoklah sama si Robert, tengok atas, sap. Mau tahu kalian apa yang ada di atasnya Robert? Di atasnya Robert ada kuntilanak, pakai baju putih, mukanya udah amburadul hancur, matanya putih. Ngelihat itu, si Robert kaget, langsung ngibrit. Keluar dia dari rumah itu langsung lari ke depan, dibuka lagi pintu depannya, lari lagi ke warkop yang tempat kemarin si Ragil itu nongkrong. Di situ dia. Nah ngeliat itu Robert takut tuh. Terus pas sampai di warkop, ditelepon lah itu si Ragil. Gil, masih lamanya kau pulang? Masih lama, paling sejam 2 jam lagi lah, masih banyak nih barang yang belum kurus. Nah gitu katanya kan. Cepatlah balik, jangan lama-lama. Tadi aku baru dinampain juga kayak kau kemarin. Dinampain kata si Ragil kan. Udah cepat baliklah kau, takut aku nih. Iya iyalah yaudah kata Ragil gitu kan. Ya, bentar lagi pulang lah aku ya. Tunggulah di situ kok ya. Nah ditutup lah teleponnya. Nah gantian lah tuh ceritanya. Sekarang Robert yang ngalamin. Dia nunggu di warkop ya, nungguin si Ragil pulang. Ragil udah pulang, bareng-bareng lah tuh mereka berdua balik lagi ke rumah itu. Baru berani tuh kalau berdua, kalau sendiri masih trauma kali. Nah semenjak teror malam itu, pokoknya kalau ada salah satu dari mereka yang gak ada di rumah waktu malam, mereka milih nongkrong di warung kopi depan gang sampai mereka berdua nih kumpul bareng ya. Berdua barulah tuh berani tuh masuk ke dalam rumah tidur gitu. Nah tapi bre, ada satu kejadian epic banget yang sampai akhirnya ngebikin dua sahabat ini tuh mutusin keluar dari rumah berhantu ini. Karena teror sebelumnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama apa yang bakal terjadi kedua orang sahabat ini. Oke, simak ya. Simak benar-benar, nih epic banget nih. Jadi di suatu hari, si Ragil ini sakit tipes, kecapean kerja lah ceritanya. Jadi dari pagi, si Ragil ini sendirian di dalam rumah. Karena si Robert kan kerja ya kan, dia pulang sore. Nah si Ragil ini izin cuti sehari ya karena capek gitu, karena tipes. Seperti cerita-cerita sebelumnya, teror ekstrim selalu terjadi di malam hari. Nah kalau dari pagi sampai sore terornya tuh nggak begitu ekstrim lah, malah bisa dibilang jarang gitu. Nah ekstrimnya tuh malam, kalau malam ekstrimnya kebangetan. Nah si Ragil tenang-tenang aja tuh dari pagi sampai siang, karena dia mikirnya udah sih nanti sore juga si Robert pulang lah. Pun udah diwanti-wanti juga tuh sama si Ragil waktu si Robert mau berangkat kerja pagi. Aku kan lagi sakitnya kan Bet, nggak bisa kemana-mana. Kalau nanti pulang jangan mampir-mampir dulu kau. Soalnya aku nggak bisa nongkrong di warung depan itu nanti, nggak bisa aku. Ini gerak aja capeknya luar biasa nih, nggak bisa aku gerak ya. Jangan mampir-mampir kau ya.
Pokoknya aku pulang kerja, cepat aku pulang ya. Kau temanilah aku di sini. Nggak mungkin aku sendirian di sini kan? Iya iya Gil, biasanya juga jam 5 udah pada pulang kok. Santai aja ya. Kami istirahat dulu di rumah, oke? Jadi ceritanya si hari itu tidur lah tuh si Ragil kan. Dia fokus istirahat, memulihkan badannya yang lagi capek, yang lagi tipes. Nah singkat cerita, bangun-bangun dari tidur siangnya, Ragil kaget. Kok waktu dia bangun, kamar tidurnya tuh udah kayak remang-remang gelap gitu. Terus pas dia cek HP, ternyata itu udah jam 6 sore. Nah udah mau maghrib lah ceritanya. Ragil panik lah di situ. Udah mau maghrib kayak gini kok lampu belum dihidupin sama Robert. Semangat aja dia. Dipanggil lah itu kan si Robert. Bet, oh Bet, gak kau hidupkannya lampu ini. Bet, udah gelap kok ini. Gak ada yang nyaut. Jadi Ragil keluarlah tuh dari kamar, dihidupinnya lah itu satu-satu ruangan kan. Ruang tamu dihidupin, teras dihidupin ya kan, dapur dihidupin, lampu belakang dihidupin. Dah hidup semua lampu di rumah tuh, ditelepon lah si Robert. Kok udah segini belum balik dia? Telepon lah dulu ya kan. Udah janji padahal tadi pulang jam 5 sore. Udah jam 6 ini, gak ada dia pulang-pulang. Telepon dulu. Telepon lah tuh Robert ya kan. Loh Bet, kau di mana? Kan udah aku bilang jangan mampir-mampir dulu. Udah maghrib loh ini. Takut aku sendirian di rumah. Halo. Iya, ya sorry lah, banyak barang tadi bete. Ini baru keluar aku nih. Lagi nyari makan dulu aku nih buat kita makan nanti malam. Tunggulah bentar ya. Ya udahlah Bet, cepatlah kau jangan lama-lama. Bentar lagi surup nih. Nah, dimatikan lah tuh teleponnya kan. Nah, karena si Ragil takut, jadi dia balik lagi lah tuh ke kamar. Nyoba buat tidur lagi, biar nggak mikirin hal-hal aneh yang bikin tipesnya nambah parah. Gak berselang lama tidurlah tuh si Ragil. Di tengah tidurnya Ragil ini, Ragil ngerasa kayak ada yang narik selimut di kakinya itu. Nah karena dia ngerasa gak nyaman, kebangunlah tuh si Ragil. Nah pas bangun, Ragil ini kaget bukan main. Soalnya di ujung ranjang tempat tidurnya si Ragil berdiri sosok wanita berbaju merah, balik lagi dengan mukanya yang hancur, rambutnya yang gimbal, lagi natap Ragil, melotot, dipelototin tuh si Ragil sama sosok itu. Sosok apa? Sosok kuntilanak merah, bayangin. Nah buat yang belum tahu, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kuntilanak merah tuh jauh lebih kuat dan lebih ganas dibandingkan kuntilanak yang bajunya putih gitu. Di posisi itu Ragil baca-baca surat atau ayat yang dia percaya lah bisa ngusir makhluk halus ini. Tapi apa daya, udah dibaca sekian lama. Bahkan sampai Ragil ini berdoa minta sama Tuhan supaya dibuat pingsan aja. Karena dia tuh udah gak kuat ngelihat penampakan itu. Menurut Ragil tuh udah ngeri banget. Jadi udah pingsankan aku gitu. Tapi gak pingsan. Kasian banget si Ragil, aduh. Kalian mau tahu berapa lama si Ragil tatap-tatapan sama sosok kuntilanak merah itu? 20 menit ya. Bukan cuma sebentar, bukan cuma sekelebatan Brad, tapi tatap-tatapan sampai 20 menit. 20 menit tuh bayangin aja. 20 menit tuh lama. Buset. Kalian bisa bayangin betapa tersiksanya Ragil waktu itu? Dan tanpa sadar Ragil netesin air mata Brad. Padahal seperti yang kita tahu, orang Medan tuh pantang kali buat nangis. Ya nggak? Bawa Medan? Nah, komen lah kalian. Pantang nggak kalian nangis? Apalagi ini cowok kan, preman sejati. Masa nangis ya kan? Tapi ya emang semana lah man. Di saat itu emang turun aja ini air mata ya kan. Emang netes aja air mata ini. Udah gak kuat aku. Takut kali aku waktu itu memang. Yang lebih ekstrim lagi, nggak cukup cuma tatap-tatapan mata. Kuntilanak merah ini sekarang coba deketin Ragil. Terus dipegangnya kaki Ragil sambil dia ketawa cekikikan melengking. Nah pas dipegang, Ragil tuh ngerasa kakinya dingin banget, kayak bersentuhan dengan kulit orang mati. Ngelihat Ragil panik dan ketakutan, kuntilanak ini tuh malah kelihatan semakin puas. Ketawanya tuh semakin kenceng dan semakin melengking. Dan di posisi itu sebenarnya Ragil pengen banget pingsan, cuman nggak bisa wan. Tetap melek itu mata, tetap sadar, full sadar. Nah di tengah puncak ketakutan yang Ragil alami, tiba-tiba pintu kamarnya Ragil kebuka. Dan di saat itu Ragil udah bisa nolehin kepalanya. Jadi begitu pintu itu kebuka, Ragil nengok lah. Siapa sih kira-kira yang buka pintu itu? Dan ternyata ya, tampaklah seorang sahabat yang dia tunggu-tunggu sedari tadi. Siapa? Robert kemana aja cuk dari tadi cuk? Kapan lu udah kritis?
Ya, Robert. Akhirnya Robert sampai juga tuh di rumah itu. Nah, Robert yang membuka pintu kamarnya Ragil, dia kaget tuh. Kaget sekaget-kagetnya ketika ngelihat pemandangan Ragil yang lagi terbaring di atas kasurnya. Sambil kelihatan tuh air matanya netes ya, membasahi pipi. Terus di ujung ranjang tempat tidur, Robert juga ngelihat di situ ada sesosok kuntilanak berbaju merah. Posisinya melayang ya. Kakinya tuh melayang nggak napak, melayang sambil tangannya megang kakinya Ragil. Kalau kata Robert, di saat Robert ngelihat sosok kuntilanak itu ngegauin Ragil yang sedang sakit, entah kenapa Robert tuh nggak ada sama sekali perasaan takut, nggak ada sedikit pun nggak ada. Dia malah emosi, nggak terima kalau sahabatnya ini diganggu. Nah spontan Robert yang ngelihat itu ngelempar nasi yang udah dibawa tuh, nasi dikresek ada 2 bungkus, dilemparnya ke sosok kuntilanak itu. Sambil keluarlah kata-kata mutiara orang Medan ya. Nasi ya bungkus semua dilempar lah. Wah, anjing kau, ngapain kau ganggu kawanku? Pergi kau, pergi kau. Nah tapi sayangnya nggak kena itu nasinya. Nah nasinya itu ya kena badan setan itu, kuntilanak itu kena. Cuma nembus. Nah nembus terus nasinya itu nabraklah ke dinding. Nah setelah dilempar sekresek nasi, ternyata kuntilanak itu nggak hilang juga, bre. Dengan perasaan ini masih emosi, Ragil tengok tuh kan, wah di kamarnya Ragil kebetulan tuh ada meja kecil di samping lemarinya. Diangkat tuh meja kecil, dilemparnya lah lagi ke kuntilanak itu. Dah dilemparnya lah itu meja kecil, sama keluar lagi tuh kata-kata mutiara. Wah anjing kau, bangsat kau, keluarlah kau dari sini, pergi kau, menjauhlah kau. Lagi dan lagi meja yang dilempar ke kuntilanak itu tembus dan nabrak ke dinding. Nah tapi untungnya setelah 2 kali dilempar ini, perlahan-perlahan kuntilanak ini mulai melepaskan cengkraman tangannya. Terus mundur ke belakang ke arah tembok. Tiba-tiba tembus saja ke tembok. Tembus dan hilang itu. Kayak seakan-akan kuntilanak ini tuh masuk ke dalam tembok gitu. Tembus, menghilang. Nah ngelihat kesempatan itu, Robert nggak pikir panjang. Dia angkatlah sahabat satu-satunya itu, dibopong ya kan, dibawa keluar dari rumah itu. Nah malam itu Robert ngungsilah ke rumah tetangganya yang terdekat dari rumah kontrakan itu ya. Malam itu Robert sama Ragil ngungsilah tuh ke rumah tetangga terdekat dari rumah kontrakan itu. Dan setelah teror ekstrim itu, mereka berdua sepakat tanpa pikir panjang di malam itu juga. Mau nggak mau, suka nggak suka, besok pagi mereka beres-beres, cabut dari itu kosan. Cabut dari kosan berhantu nggak jelas itu. Udah muak lah mereka berdua sama teror yang gak ada habisnya. Dan kalau dihitung-hitung mereka udah nempatin rumah kontrakan itu selama kurang lebih setahun lah. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kontrakan itu. Dan ya berakhirlah cerita Robert dan Ragil, 2 sahabat yang mengalami teror ekstrim dari rumah kontrakan murah di Medan. Menurut kalian gimana, Bre? Kasian gak sama Robert yang capek pulang kerja ya, bahkan belum sempet makan makanan yang udah dibeli di warung ya, malah dibuang buat melempar itu kuntilanak jahanam itu. Nah buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan pengen aku bawain di channel ini kayak si Robert sama si Ragil, bisa kalian kirimkan aja ke email yang udah aku cantumin di deskripsi, atau bisa juga kalian DM IG aku, ada juga di deskripsi, kalian cek aja di situ, linknya ada di situ semuanya. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini supaya aku lebih giat lagi membawakan cerita-cerita horor. Dan pesan di akhir video kali ini adalah jangan mudah nyewa rumah kontrakan murah. Adios kawan-kawan, saya Sofwan memakai direksi yang bertugas. Ciao.